Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita untuk pertama kalinya masuk ke tema 8, yaitu di sini kita akan membahas tentang bumiku, yaitu tentang keadaan alam bumi, ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan memasuki pembelajaran 1. Silakan buka buku kalian dan kita coba untuk belajar bersama. Baik, kita mulai. Untuk pembelajaran 1, subtema 1, yakni perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, mari kita pelajari tentang bagaimana proses terjadinya perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lainnya dan apa saja pengaruhnya. Oke, lanjut. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan Siti. Mari kita baca bersama. Kalian bisa melihat yang ada di buku kalian. Perhatikan baik-baik. Udin, wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang, kata Udin. Kemudian dijawab oleh Siti. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Kemudian dijawab lagi oleh Udin. Iya betul, tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul Udin, pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Pertanyaan dari Siti. Kemudian Udin menjawab, ayo kita cari informasinya teman-teman. Nah, sekarang coba kita amati, kira-kira mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Ataukah bumi atau matahari yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, mari kita pelajari bersama. Ayo mengamati, perhatikan baik-baik. Mari kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Kita lihat di sini ada sebuah buklet ya. Dan judulnya di sini terjadinya siang dan malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet tersebut. Kira-kira dapatkah kamu memberikan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Nah, kira-kira kalau dari judul kita harusnya bisa menebak apa isi dari buklet ini. Nah, buklet ini berjudul terjadinya siang dan malam. Nah, berarti dalam buklet ini berisi tentang proses terjadinya siang dan malam, ya. Oke, ini tugas pertama buat kalian hari ini ya. Nanti silakan ditulis tugasnya. Kemudian setelah dikerjakan cukup dipoto kirim ke Bapak ya. Oke, nah ini tugasnya. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya siang atau malam, penyebabnya apa saja, perbedaan yang teramati itu kira-kira apa. Ya,
Nah, bisa dibuat menggunakan format seperti di bawah ini ya. Hal yang telah kamu ketahui itu kira-kira apa saja tentang siang dan malam. Hal yang ingin kamu ketahui tentang apa saja tentang siang dan malam. Tulis di sini hal yang ingin ketahui ya. Jelas ya? Oke, ini tugas pertama. Nah, sekarang kita lanjut. Mari membaca atau ayo membaca. Kita baca ya. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi yang penting untuk kamu yang penting yang kamu temukan. Lihat. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit. Tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu bersama. Kita lihat, di sini ada gambar sebuah global ya, di mana di bagian atas itu ditunjuk sebagai kutub utara dan di bagian bawah ditunjuk sebagai kutub selatan. Sedangkan arah putaran bumi ya, ini gambar bumi ya. Arah perputaran bumi atau rotasi itu artinya perputaran ya. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa seperti itu? Hal ini dilakukan agar menentukan waktu di suatu daerah, yaitu proses perputaran dari rotasi bumi ya. Jadi dia berputar, bumi kita ini berputar, disebut dengan rotasi ya. Pada dasarnya menurut ilmu pengetahuan bumi itu berbentuk bulat ya. Pak, kenapa kok kalau bumi bulat kita tidak tergelincir Pak, tidak terjatuh? Hal ini disebabkan oleh adanya yang dinamakan gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi, sehingga kita tidak tergelincir atau terjatuh. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena adanya yang namanya rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari di sebelah barat. Sekali lagi, ini diakibatkan oleh adanya rotasi bumi. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Planet kita bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut dengan sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu tersebut disebut dengan rotasi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah selama 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, kepalamu sebagai poros bumi ya. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, kita berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran pada bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat ya.
Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, mari lakukan percobaan berikut ini. Nah, kita coba dengan sebuah percobaan. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya kita lakukan yang pertama, kamu dan temanmu harus melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Perhatikan, pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu adalah sebagai B, ya. Kemudian kamu dan temanmu berdiri dengan posisi berdampingan, ya. Posisi berdampingan. A dan B berdiri di posisi yang sejajar berdampingan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita tutup mata kita. Kita tutup mata kita, baik A dan B, ya. A menutup mata dan berdiri tegak di posisinya, sedangkan B berjalan ke 1 meter ke depan. Artinya kamu tetap berdiri di tempatmu, tetapi temanmu berdiri kemudian melangkah sebanyak sejauh 1 meter atau 2 langkah ke depan berjalan. Nah, setelah itu kamu lakukan hal seperti membuka mata, ya. Kamu buka matamu dan mengamati perubahan posisi. Setelah terjadi temanmu tadi sudah maju, kamu akan merasa tempat temanmu tadi akan berubah, ya. Setelah kamu buka mata, karena temanmu tadi akan posisinya berada di depanmu, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, ya, perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi kamu sebagai A, ya, seolah-olah merasa bergerak mundur sehingga berada di belakang temanmu. Peristiwa inilah yang mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Jadi yang bergerak sebenarnya temanmu, bukan kamunya, ya. Jadi kamu merasa kamu bergerak. Karena apa? Karena berubah tempat. Itulah kenapa dinamakan gerak semu. Begitu juga dengan matahari tadi. Matahari sebenarnya tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi dengan cara berotasi, ya, berputar mengelilingi matahari. Nah, kalau proses perputaran mengelilingi matahari itu terjadi selama 1 tahun. Sedangkan proses rotasi itu terjadi selama 12 jam, ya. Atau 24 jam, ya. 24 jam. Nah, terjadi selama 24 jam kali berputar. Oke? Kita lihat lanjut. Kegiatan 2, simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut, ya. Kita lihat. Nah, ini ada sebuah simulasi, ya. Kita lihat seorang anak menyenter globe. Nah, ini bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Pertama, yang kita lakukan, ikuti langkah-langkah berikut. Alat dan bahannya terdiri dari senter dan globe, ya, center dan globe. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa praktekkan di sekolah, ya, karena di sekolah ada globe, ya. Nah, kalau di rumah kamu bisa praktekkan dengan bola, ya, bola tidak ada masalah karena sebagai contoh atau contoh dari globe, bentuknya sama dengan bola, ya, bisa dipraktekkan dengan bola. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe, ya, memegang globe. Kemudian arahkan senter, jangan dinyalakan sehingga menghadap globe. Amati globe tersebut, apa yang terjadi, ya. Kemudian nyalakan senter tadi, kemudian amati lagi globe, apa yang terjadi di sana, ya. Kemudian adakah perbedaan globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu, ya, di sini. Boleh, ya. Kemudian tetap nyalakan senter lalu putar globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatan.
Ini tugas kedua ya buat kalian hari ini ya. Nah, ini tugas kedua, kalian boleh mempraktikannya menggunakan center dan global. Kemudian setelah melakukan praktek ini tadi, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertama, adakah perbedaan pada globe antar sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Kemudian tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan arah jarum jam. Apa yang terjadi pada globe? Nah, nanti kalau kalian praktekkan di rumah itu menggunakan bola ya, prosesnya sama ya. Kemudian kita lihat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Ini ya. Pertama, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kira-kira kapan kita mengalami siang? Ya, itu pertanyaan pertama. Kedua, kapan kita mengalami malam? Lanjutnya, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau bergerak? Kemudian, bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? Silakan dijawab. Jawabannya sudah ada di sini, tinggal dipilih apakah dia diam atau bergerak pada saat proses praktek tadi ya. Kemudian, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Apakah berlawanan? Apakah searah? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Tadi sudah Bapak sampaikan. Apa itu rotasi bumi ya? Nah, tinggal kalian ingat-ingat lagi. Mengapa ada daerah di bumi yang terang dan mengapa ada daerah yang gelap? Ketika kita melakukan praktek tadi menggunakan senter. Hah? Silakan jawab. Kemudian, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? Ya. 45. Kemudian, apakah akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Nah, apa akibat dari rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Nah, itu bisa kamu lihat ketika kamu tadi menyenter bola atau globe tadi ya. Nah, apa yang diakibatkan oleh rotasi bumi tersebut, akan terjadi apa? Ya, ketika dia menghadap ke arah center, apa yang terjadi? Dan ketika dia membelakangi center, apa yang terjadi? Oke. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Ya, coba kira-kira apa? Kemudian, apakah yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Tadi sudah dijelaskan, tinggal kamu tulis di sini. Oke. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Silakan ditulis. Nah, kesimpulannya kira-kira apa? Rotasi bumi itu apa? Rotasi bumi menyebabkan apa? Ya? Rotasi bumi adalah, ini kamu isi, rotasi bumi menyebabkan apa saja. Oke? Jelas ya? Oke. Untuk yang terakhir, hari ini kita belajar tentang rotasi bumi dan akibatnya. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa begitu luar biasa telah membuat bumi ini selalu berputar dengan waktu yang sangat teratur. Apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi tidak jelas? Jelaskan ya. Apa yang mungkin terjadi jika matahari berputar dan bumi yang tidak berputar? Kira-kira apa yang terjadi? Kemudian hikmah apa yang dapat kamu pelajari dari kegiatan? Oke? Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Besok kita bertemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Cukup tadi kalian kerjakan tugas-tugas yang pertama sama yang kedua tadi. Bapak tunjuk dengan berapa soal tadi, 8 kalau tidak salah ya. Nah, itu silakan dikerjakan. Kalau sudah silakan dipoto, kirim ke Bapak melalui WA ya. Kirimnya langsung ke Bapak, jangan ke grup ya. Karena kalau ke grup nanti dilihat oleh teman-teman.
Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Wayo wayo